Pak Prabowo menyampaikan bahwa kalau urusan cawapres sudah ada di kantong saya. Ya, hanya memang tunggu waktu dan momentum yang pas untuk diumumkan. Dan alhamdulillah beliau juga menyampaikan kepada kami ya bahwa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra dan PKB koalisi yang sangat solid. Hari Jumat yang lalu ya 3 hari yang lalu juga sebelum Pak Prabowo berangkat hari Sabtu ke Sumatera Barat, Pak Prabowo bersama Partai Gerindra sudah bertemu dengan Gus Muhaimin dengan teman-teman PKB bahwa menegaskan bahwa koalisi ini sangat-sangat solid dan insya Allah siap berlayar. Pak Prabowo tidak mengomentari orang per orang ya. Itu motivasi yang diberikan beliau kepada kami kader yang hadir untuk lebih semangat lagi dalam berjuang memenangkan Partai Gerindra dan mengingatkan sekali lagi partai ini adalah alat juang bukan kendaraan. Ini dalam rangka memotivasi kami kader Gerindra bukan untuk mengomentari orang per orang. Partai ini jauh lebih besar daripada orang per orang, gitu loh. Ya. Lalu kalau urusan cawapres Gus Romi ya tentu kami secara etika Pak Prabowo itu mengajarkan kami untuk terus tawadu, mengetika, menjaga adab dalam berpolitik. Jadi kami tidak elok dan tidak elegan kalau kami mengomentari cawapres orang lain. Dengan beberapa peristiwa yang muncul gitu, kemudian kemarin kan Pak Prabowo juga datang ke Sumatera Barat gitu ya, ke tempatnya Bang Andre, menyampaikan beberapa hal gitu soal loyalitas dan lain sebagainya. Ya Bang Rey tadi menyebutkan soal cawapres gitu. Soal cawapres saja terlebih dahulu Bang Andre, sudah ada proposal belum misalnya dari beberapa tokoh untuk berbarengan dengan Pak Prabowo? Ya kalau soal cawapres kan seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo berulang-ulang kali, bahkan kemarin di Sumatera Barat beliau sudah juga menyampaikan, banyak juga kader yang bertanya ke beliau dalam acara temu kader Pak Prabowo dengan seluruh pengurus dan kader Gerindra di Sumatera Barat yang sesuai ada di video yang ditayangkan oleh TV One itu. Pak Prabowo menyampaikan bahwa kalau urusan cawapres sudah ada di kantong saya. Ya, hanya memang tunggu waktu dan momentum yang pas untuk diumumkan. Dan alhamdulillah beliau juga menyampaikan kepada kami ya bahwa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra dan PKB koalisi yang sangat solid. Hari Jumat yang lalu ya 3 hari yang lalu juga sebelum Pak Prabowo berangkat hari Sabtu ke Sumatera Barat, Pak Prabowo bersama Partai Gerindra sudah bertemu dengan Gus Muhaimin dengan teman-teman PKB bahwa menegaskan bahwa koalisi ini sangat-sangat solid dan insya Allah siap berlayar. Nah memang sekali lagi sesuai dengan komitmennya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin bahwa kita punya komitmen untuk membangun Indonesia itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tentu kita berharap bukan hanya 2 partai ini saja yang mengantarkan Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Tapi kalau bisa akan banyak partai lagi yang akan bergabung untuk bersama-sama kita lakukan pembangunan di Indonesia. Nah ini yang masih menunggu waktu dan momentum yang pas, apalagi memang pendaftaran ke KPU kan juga masih lama ya Bayu dan Ratih. Sehingga komunikasi sedang berjalan, tapi fokus kami sekarang di Gerindra adalah saat ini terus bekerja untuk meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo dan Partai Gerindra ya. Alhamdulillah dari berbagai lembaga survei yang ada, tren Pak Prabowo terus naik ya, dan juga Partai Gerindra juga terus naik. Ini yang patut kami syukuri dan ini menambah semangat kami untuk bekerja lebih keras lagi ya, itu yang akan kami lakukan. Seperti itu Bayu dan Ratih. Melihat pertemuan dari PDIP dan juga P3 seperti apa? Karena Bang, ini kan banyak desas-desus di mana Sandiaga Uno keluar dari Gerindra kemudian merapat ke P3 dan desas-desus juga ini bakal jadi cawapresnya Ganjar nanti. Nah, komentar dari Gerindra seperti apa nih Bang? Karena mengutip pernyataan dari Pak Prabowo di Sumatera Barat, kalau cari makan, cari layar, cari tenar, Anda ini tidak setia dan juga tidak pantas dihormati. Ini untuk siapa sebenarnya?
Jadi begini, kalau untuk bicara soal pernyataan Pak Prabowo ya, Pak Prabowo itu di Sumatera Barat mengajarkan kepada kami suatu moto. Karena beliau waktu muda, waktu masih menjadi prajurit, mendapat moto yang sangat luar biasa dari komandan beliau, yaitu Jenderal Wismoyo Arismunandar. Lalu moto yang begitu luar biasa inilah yang beliau ingin ajarkan dan berikan kepada kami kader-kader Gerindra yang ada di Sumatera Barat. Motonya itu adalah yakni suatu moto yang sangat mendalam, yakni disiplin adalah nafasku, kesetiaan adalah jiwaku, kehormatan adalah segala-galanya. Jadi beliau menggambarkan kalau orang tidak punya disiplin, tentu tidak akan bisa bekerja dengan baik, tidak akan bisa dipakai dan tidak akan berhasil di bidang apapun, kata beliau. Beliau juga mempertegas kata kesetiaan adalah jiwa. Beliau meminta kami kader-kader beliau terus berkaca dan mawas diri terhadap setiap langkah yang diambil. Beliau menyampaikan bahwa kami mau orang kaya, orang pintar, itu kader-kader, jika tidak setia kepada negara, rakyat, lalu diberi amanah, diberi tanggung jawab, malah korupsi dan sebagainya. Nah, untuk itu beliau minta kami semua untuk berkaca dan mawas diri dan mengkoreksi setiap langkah dan tindakan yang diambil. Seperti itu nanti. Bahwa ini untuk memotivasi dan memberi masukan kepada kami yang hadir di ruangan itu ya. Karena memang moto yang mendalam ini didapatkan oleh Pak Prabowo dari mantan komandannya Pak Jenderal Wismoyo Arismunandar. Ini yang ingin ditularkan oleh Pak Prabowo kepada kami. Ya, semangat seperti itu. Untuk para kadernya begitu ya. Iya. Sekali lagi Bang, soal isu cawapres Ganjar Pranowo bagaimana? Kalau urusannya cawapres ya Ganjar Pranowo ya tanyakan sama Ibu Megawati dan Gus Romi lah dan Pak Mardiono ya. Tentu kami tidak elok dan tidak elegan untuk mengomentari kereta orang lain gitu loh. Ini kan sesama partai politik. Kalau misalnya begini Bang, etika dan adab. Nah, yang kemarin banyak soal Pak Prabowo yang jadi cawapresnya Pak Ganjar. Pak Prabowo tidak mengomentari orang per orang ya. Itu motivasi yang diberikan beliau kepada kami kader yang hadir untuk lebih semangat lagi dalam berjuang memenangkan Partai Gerindra dan mengingatkan sekali lagi partai ini adalah alat juang, bukan kendaraan. Ini dalam rangka memotivasi kami kader Gerindra, bukan untuk mengomentari orang per orang. Partai ini jauh lebih besar daripada orang per orang, gitu loh. Ya. Lalu kalau urusan cawapres Gus Romi ya tentu kami secara etika, Pak Prabowo tuh mengajarkan kami untuk terus tawadu, mengetika, menjaga adab dalam berpolitik. Jadi kami tidak elok dan tidak elegan kalau kami mengomentari cawapres orang lain. Seperti itu. Apalagi kalau dipaksa-paksa kalau mengomentari orang yang bukan lagi kader kami, itu tidak elegan. Apalagi sebentar lagi mungkin disambut Gus Romi dengan senyum-senyumnya gitu loh. Kami tentu tidak boleh elok. Ya. Baik, berarti memang Prabowo Capres ini harga mati ya Bang ya? Ya kan sesuai keputusan Rapimnas Partai Gerindra. Jadi gini Ranti, dari awal 2020 sampai Rapimnas 2022, 12 Agustus 2022, seluruh kader simpatisan dari anak ranting, anak cabang sampai ke DPD dan DPP itu hanya menyebut satu nama, Pak Prabowo Subianto. Tidak pernah ada nama lain disebutkan oleh kader Gerindra dan seluruh pendukung Partai Gerindra. Sehingga dalam Rapimnas ini 12 Agustus 2022 kami memutuskan calon tunggal yang namanya Pak Prabowo Subianto, dan kami memberikan mandat sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden dan juga untuk menentukan siapa mitra koalisi dan siapa cawapres yang akan ditunjuk oleh beliau. Dan kami seluruh kader Gerindra sami'na wa ata'na dengan keputusan Pak Prabowo Subianto. Jadi oke Bang, singkat. Jadi kalau memang Prabowo Capres harga mati, kapan deklarasinya Bang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat nih Bang? Kalau memang Prabowo Capres harga mati dari Gerindra, kapan deklarasinya nih Bang?
Kalau deklarasi dari Partai Gerindra kan sudah di Rapimnas 12 Agustus tahun 2022. Nah, kalau soal nanti ke KPU kan ini waktu masih lama. Fokus kami sekarang menaikkan elektabilitas Pak Prabowo dan alhamdulillah trennya bagus ya. Bagaimana Pak Prabowo sudah mampu mempertahankan suara pemilih 2019 ya. Lalu yang kedua, alhamdulillah suara pemilih Pak Jokowi pun juga mengalir ke Pak Prabowo dan alhamdulillah kita lihat berbagai survei yang ada. Insya Allah kalau terjadi 3 putaran Pak Prabowo, kalau terjadi 2 putaran Pak Prabowo insya Allah akan lolos ke putaran kedua. Kalau head to head dengan Mas Ganjar ya alhamdulillah Pak Prabowo juga sudah unggul, termasuk head to head presiden dan cawapres. Ini menggembirakan kepada kami dan menambah semangat kami untuk bekerja lebih keras lagi, itu fokus kami. Kalau urusan deklarasi koalisi itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Kami seluruh kader sami'na wa ata'na terhadap Pak Prabowo Subianto. Oke, kalau misalnya memang tadi Bang Andre kan menyebutkan Gerindra dan PKB gitu ya, solid gitu koalisinya. Nah, maksudnya deklarasi bareng PKB-nya kapan gitu, Bang? Ya tunggulah, sabar aja, nggak usah buru-buru. Politik itu momentum. Tanya Gus Romi itu, momentum. Apalagi kita masih berharap bergabungnya teman-teman lain. Karena sekali lagi Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya keyakinan membangun Indonesia itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong.